Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbihi wa khususan li nadimil mandumahil baikuniyah wa li Syekh Muhammad Hasan al-Mashad atau Syekh Hasan ibni Muhammad al-Mashad al-Maki al-Maliki ghafarallahu lahum wa li walidihim wa li masyayikhina wa masyayikhina wa nafa'na bihi wa bihi fid dharain amin. بهذه النية الصالحة الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'd. Selamat datang pada seluruh peserta Ruang Imam Suyuti yang kedua, ataukah yang ikut daurah ya, ilmu mustalah al-hadis dengan kitab Takrirat Saniyah fi Syarhil Manzumah al-Baiquniyah, ataukah kitab Nuzhatun Nazar karya dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka di situ kita akan mempelajari dua kitab ini terlebih dahulu, nanti kemudian kita akan lanjutkan dengan kitab insya Allah dengan kitab Qatrun Nada Wabilu Soda, yaitu kitab yang berkaitan dengan ilmu eh, Lughah Al-Arabiyah biiznillah. Hmm? Kalau jual burger ke apa ni kan memang sedap burger dia. Hmm. Sebagaimana yang sudah diberitahukan di dalam majmuah, di dalam grup, bahwa kita hari ini akan mengenali tentang ilmu mustalah al-hadis dan juga tentang kitab-kitab yang kemungkinan menjadi apa ya rujukan kita di dalam menuntut ilmu, terutama adalah ilmu al-hadis. Jadi di dalam kitab Taqirat Asaniyah tentunya tidak diberitahukan kepada mu'alif, tetapi ini sudah menjadi kebiasaan dari para guru-guru kita, ya para masyayikh di Al-Azhar Asy-Syarif, bahwa sebelum kita memulai dalam suatu pelajaran, sebelum kita memulai dalam suatu ilmu, maka hendaknya kita mengenali, kita mengetahui tentang ilmu tersebut secara mujmal ataukah secara umum. Kemudian setelah itu barulah kita mendalami ataukah bisa masuk ke dalam ilmu tersebut. Yang pertama perlu kita mengenal bahwa kali ini kita akan menggunakan kitab karya dari Syekh Hasan Al-Mashhad, merupakan salah satu ulama dari Makkah Al-Mukarramah. Ya, beliau adalah Syekh Hasan ibnu Muhammad Al-Mashhad. Dengan nama lengkap beliau yaitu Al-Alamah Syekh Hasan ibnu Muhammad ibni Abbas ibni Ali ibni Abdul Wahid Al-Mashhad Al-Makki, ya Al-Maliki, bermadhab
Maliki, Imam Malik. Karena beliau ada di Mekah Al-Mukarramah yang tentunya lebih dekat dengan apa? Lebih dekat dengan Al-Imam Darul Hijrah yaitu Al-Imam Imam Malik. Kemudian beliau lahir pada Suara tahun kecil. 1317 Hijriah. Kemudian beliau juga pada awalnya hadara syekh fi sigarihi halaqati durus bil Masjid Al-Haram di Masjidil Haram. Jadi ketika masih kecil beliau Syekh Hasan Al-Masyad belajar di Masjidil Haram, Sebut nama. kemudian masuk ke Madrasah Saulatiyah. Masuk ke Kalau Madrasah screenshot mah enggak ya? Saulatiyah, Karena kemudian screenshotnya. mempelajari banyak ilmu di sana. Ya, Hasilnya kemudian enggak? beliau mempelajari banyak Oh, ilmu. ya kan? Iya. Kan kan kalau gangguan layar itu, Hmm. kalau layar begitu terus sekarang. Hasil screenshot. Ya, kemudian eh, beliau mempelajari dari berbagai keilmuan yang ada, dari mulai nahwunya, sorofnya, balaghahnya, tafsirnya, hadisnya, dan banyak ilmuwan yang beliau pelajari sampai kemudian beliau menjadi ulama besar. Setelah beliau menjadi seorang guru, maka beliau pun menulis salah satu kitab di antara kitab-kitab yang beliau tuliskan, ialah Takrirat As-Saniyah, Bisyarhi Al-Mandumah Al-Baiquniyah, yang mana kitab ini merupakan kitab yang menurut Al-Fakir adalah kitab yang eh, paling sesuai ada tingkatannya. Nah, di dalam tingkatan Baiquniyah ini, di antara syarah-syarah yang ada, itu ada syarah yang menurut Al-Fakir itu sangat tepat dan cocok. Itu adalah Manzumah Al-Baiquniyah dengan syarah Takrirat As-Saniyah, yaitu karya dari Syekh Hasan Al-Masyad. Kemudian setelah kita mengenali beliau, Syekh Hasan Al-Masyad, maka kita perlu tahu juga sebenarnya adalah berkaitan dengan nazim dari Baiquniyah. Nah, akan tetapi para masyayikh menyebutkan bahwa terjadi khilaf antara ulama sebenarnya siapa sih yang menuliskan Manzumah Al-Baiquniyah. Yang menuliskan Manzumah Al-Baiquniyah di sini ada beberapa qaul, ada beberapa aqwal, ada beberapa pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan, sebagian mengatakan bahwa namanya adalah Toha, sebagian mengatakan bahwa namanya adalah Umar. Ya, ada sebagian mengatakannya Umar. Kemudian ayah beliau adalah Muhammad, ya. Jadi bisa jadi Umar, bisa jadi Toha, Ibnu Muhammad Ibni Fatuh Al-Baikuni, Ad-Dimashqi, yaitu orang-orang Dimashq. Asy-Syafi'i dan beliau bermadhab Syafi'i. Yang mensyarah itu adalah madhabnya madhab Maliki, Imam Malik. Walaupun beliau tidak dikenali oleh banyak ulama tentang tarojimnya ataukah tarjamahnya, akan tetapi karya beliau ini sangatlah diakui dan sangatlah diterima di kalangan para ulama sehingga karya beliau ini menjadi salah satu rujukan di dalam menuntut ilmu mustalah al-hadis. Itulah sekilas dari beliau, itu adalah Nazim. Kemudian Syekh Hasan Al-Masyad. Selanjutnya kita mengenali tentang ilmu al-hadis. Ya, kita mengenal tentang ilmu al-hadis. Maka kita mencoba untuk kita gambarkan pada papan tulis di sini. Kita lebih enak menggunakan papan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita pelajari. Jadi sebelum kita mempelajari sesuatu, kita mengenal namanya adalah al-muqaddimah. Ya, kita punya namanya muqaddimah.
Nah, muqaddimah itu ada dua. Muqaddimah itu kita punya ada namanya adalah sebentar kita hapus. Nah, kita hapus dulu. Kita tuliskan muqaddimatun. Nah, muqaddimah itu kita bagi menjadi dua. Ada kita mengenal namanya adalah muqaddimatu al-muallif. Nah, atau dikenal ini namanya muqaddimatul kitab. Nah, muqaddimatul kitab ini berarti yang menulis adalah al-muallif tentunya dan menceritakan tentang apa? Muqaddimatul kitab. Muqaddimatul kitab itu biasanya menceritakan tentang latar belakang ya al-ba'its fi ta'lifi fi ta'lifil kitab. Nah, menceritakan tentang al-ba'its. Ba'its itu adalah faktor pendorong. Apa sih yang melatar belakangi kitab itu dituliskan? Begitu, itu namanya adalah al-ba'its. Juga manhajul ma'alif. Nah, manhajul mu'alif. Nah, ini saya nggak bisa menulis bagus di tempatnya begini. Manhajul mu'alif. Nah, manhajul mu'alif ini berarti berkaitan tentang metode ataukah cara menulis di dalam kitab tersebut. Jadi bagaimanakah penulis itu, mu'alif itu menuliskan kitabnya. Berisikan tentang apa, kemudian membahas tentang apa, biasanya akan diungkap di dalam muqaddimatu al-mu'allif ataukah muqaddimatul kitab. Kemudian selain itu juga terkadang mu'alif itu menyebutkan di dalamnya berkaitan tentang eh, keterkaitan ilmu tersebut dengan sesuatu yang lain. Misalkan kalau kita belajar tentang ilmu hadis ya kan. Nah, misalkan kita berbicara tentang ilmu hadis, maka nanti mu'alif itu terkadang akan mengkaitkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu al-hadis. Tetapi itu secara ijmali. Nah, yang paling penting dan paling apa ya, yang paling penting ya itu untuk dituliskan adalah al-ba'its dan juga manhaju al-mu'alif. Jadi ketika teman-teman menulis sebuah kitab misalkan, maka di situ diusahakan atau dibiasakan menuliskan alasannya kenapa menulis kitab tersebut. Kemudian yang kedua adalah manhaj penulisannya seperti apa. Nah, begitu. Jadi ada metode penulisan, ada kemudian manhaj tulisan. Yang kita kenal dalam bahas itu namanya adalah khutbah. Ya, khutbah bahthiyah. Jadi kalau kita ingin mengajukan suatu risalah atau mengajukan bahas, maka kita akan menuliskan di situ apa saja yang kita tuliskan, kemudian apa-apa yang berada di dalamnya. Itu adalah muqaddimatul kitab. Kemudian kita ada namanya muqaddimatul ilm. Saya geser. Nah, teman-teman silakan digeser sendiri di tempatnya masing-masing ya. Nah, ini saya geser di tempat saya juga. Jadi itu bisa digeser. Muqaddimatul ilm ini apa sih? Muqaddimatul ilm ini kita kenal dengan namanya adalah al-mabadi al-asyarah. Nah, Mabadi al-Asyarah ini adalah 10 hal, ya, 10 pengantar atau 10 hal yang menjadi pengantar, nah, yang menjadi pengantar pada sebuah ilmu. Ini kita kenal dengan namanya adalah Mabadi Asyarah. Nah, 10 hal yang hendaknya diketahui oleh setiap pembelajar apapun itu, baik dia mau belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sorof, belajar ilmu arut, belajar ilmu balaghah, belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir, belajar semua ilmu, maka hendaknya ia mengetahui 10 hal ini. Kalau misalkan nggak sampai 10 ya nggak apa-apa. Nah, hanya beberapa saja. Nah, beberapa saja itu apa? Yang paling utama dan penting adalah at-ta'rif. Bentar ya, semoga bisa. Bismillah. Kalau saja. Ternyata kembali kalau dicabut. Bentar.
Oke, di sini saya perkecil, kelihatan nggak? Begini ya. Nah, yang paling penting dan paling utama di sini adalah pertama at-ta'rif. Bismillah. Kita tadi ada namanya Muqaddimatul Ilm. Ya, ini dikenal dengan namanya Muqaddimatul Ilm. Di dalamnya itu ada, kita mengenal namanya adalah at-ta'rif. Ah, baterainya mau habis. Jadi yang pertama itu adalah kita mengenal, yaitu adalah definisi. Jadi hari ini mungkin kita akan belajar tentang hal yang seperti ini, kemudian kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya kalau seandainya kita belum bisa masuk ke kitab. Tapi ini adalah sesuatu hal yang penting bagi kita sebagai pembelajar dan mungkin teman-teman nanti kemudian di masa akan datang mengajar. Maka ini perlu kita kenali dan juga perlu kita sampaikan agar kita juga eh, memahami manhajiyah di dalam penulisan ataukah metode dalam penulisan. Maka yang pertama kita tahu adalah definisi. Definisi itu nanti akan dibagi menjadi dua. Nah, kita akan meletak. Definisi. At-Takiratus Saniyah. Oke, jadi kita sambil menunggu.
Jadi kita tadi sudah membahas tentang sedikit dari mabadi al-ilm, ya. Kita mengenal apa itu mabadi al-ilm. Ya, ternyata hilang. Jadi secara lugawi itu artinya adalah secara bahasa. Nah, kalau arti secara bahasa ini artinya adalah secara harfiah. Nah, ini kita merujuknya kemana? Merujuknya adalah ke kamus atau ke mujam. Nah, kemudian ada kitab-kitab yang lainnya. Maka di sini kita mau misalkan mengambil dalam segi ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, itu semuanya akan memiliki makna yang sama apabila kita mengatakan secara lugotan. Artinya secara lugotan apa? Secara bahasa. Tapi kalau kita mengartikan adalah secara istilahi. Nah, istilahi ini kembalinya kemana? Adalah kembali kepada ilmu yang kita ingin tuliskan. Misalkan ketika saya memiliki ilmu hadis, ya, ilmu mustalah al-hadis. Maka ketika saya berbicara tentang al-khobar, maka di sini berarti khobar menurut ulama hadis. Apa itu khobar menurut ulama hadis? Muradiful hadis. Muradif hadis itu apa maknanya? Adalah sinonim, ya. Sinonim, sinonim dari hadis. Dan hadis itu apa? Hadis itu adalah ma udifa ila an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au au fi'lin au au takririn au sifatin, ah, sifatin khilqiyatin au khuluqiyatin hatal harokati hatal harokati wasakanat hatal harokati wasakanat hatal harokati wasakanati fi al yaqadha yaqadhati wal manam. Jadi ini adalah ta'rif secara istilahi. Nah, kalau kita katakan bahwa apa sih hadis itu, maka al-hadis adalah ma'udhifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khilqiyatin au khuluqiyatin hatal harakati wa sakanat fil yaqadati wal manam. Kemudian ditambahkan wa ma'udhifa ila as-sahabi wa tabi'in. Nanti akan kita bahas. Intinya adalah di sini ketika kita menginginkan bahwa makna di sini itu adalah makna istilahi, maka kita harus kembalikan makna tersebut kepada mustalahnya. Nah, ada banyak hal yang terkadang menjadi rancu antara satu dengan yang lainnya itu ketika kita jahil ataukah tidak mengetahui makna antara istilahi dengan makna lugawi. Nah, dari perbedaan makna istilahi dan makna lugawi itu akan menghasilkan hukum yang berbeda. Misalkan, ketika kita mengatakan ini adalah sunnah. Nah, kadang kita tidak membedakan maksud dari sunnah itu apa? Sunnah lugawi ataukah sunnah istilahi. Nah, yang dikatakan sunnah lugawi dengan sunnah istilahi tentu berbeda. Kalau dikatakan sunnah lugawi artinya adalah tariq. Nah, artinya tariqah atau jalan. Kemudian kalau dikatakan sunnah menurut ulama hadis, ini adalah perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ah, takrirnya Nabi, semua yang berkaitan dengan Nabi itu adalah as-sunnah. Nah, kalau kita melihat kepada perkara-perkara berkaitan dengan hukum, maka kita akan berbicara kepada
ahli fikih, yaitu para fuqaha. Maka kalau kita berbicara kepada ahli fuqaha, maka as-sunnah ini apa? Sunnah ini adalah sesuatu yang kita kerjakan, itu akan mendapatkan atau mendatangkan suatu pahala. Kalau kita tidak kerjakan, maka tidak menjadi dosa bagi kita. Itu adalah as-sunnah. Maka tentu berbeda apa yang dimaksudkan sunnah di dalam fikih dengan sunnah di dalam hadis. Nah, maksud dari sunnah adalah semua perkara yang dikerjakan oleh Nabi itu adalah as-sunnah. Dan banyak hal, ya, perkara-perkara yang tidak kita bisa kerjakan tapi dikerjakan Nabi. Tetap saja dinamakan sunnah, tapi kita nggak bisa mengerjakannya. Kenapa? Karena itu adalah min khususiyah atau termasuk dari khususiyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dalam satu masalah yang paling sering menyebar di kalangan para umat manusia adalah tentang masalah ta'adud. Ta'adud ini adalah poligami yang kemarin baru dibahas oleh guru kami di kuliah. Karena kami sedang mengaji kitab namanya adalah kitab tafsir, ya, kitab tafsir Abi Su'ud, yaitu kita belajar tentang tafsir surah An-Nisa ketika membahas tentang ayat berpoligami. Beliau mengatakan apa? Poligami itu hukum asalnya adalah mubah. Nah, hukumnya memang mubah. Hukum asalnya adalah ibah, mubah. Artinya mubah itu apa? Mubah itu artinya adalah tengah-tengah antara sunnah dan makruh. Artinya dikerjakan ahlan, tidak dikerjakan juga ahlan wa sahlan. Nah, kalau disebutkan dia adalah sunnah, maksud dari sunnah di situ apa? Sunnah di situ yang dimaksudkan adalah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak menuntut kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakannya. Begitu. Kenapa? Karena kalau kita berbicara sunnah, yang dimaksudkan adalah sunnah hukum oleh ahli fikih, maka sunnah di situ artinya sesuatu yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat muslim, ya, umat Islam. Nah, sedangkan poligami ini bukan sesuatu yang dianjurkan, tetapi hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah. Maka disinilah yang menjadi kadang permasalahan yang tidak dipahami dengan sebaik-baiknya. Allahu a'lam. Kita kembali lagi kepada pembahasan kita di sini. Kita sudah kemana-mana. Nah, setelah kita membahas takrif, ya, setelah kita membahas takrif, maka kita perlu mengetahui namanya yang kedua adalah pembahasan, yaitu adalah maudhu. Maudhu di ilmu yang sedang kita pelajari. Maudhu yang sedang kita pelajari ini apa? Ini adalah namanya objek pembahasan. Nah, ini adalah objek pembahasan. Objek pembahasan dalam ilmu ini itu apa? Nah, maka ini adalah namanya maudhu. Yang ketiga yang perlu kita ketahui juga adalah namanya samarah. Samarah ini kita kenal namanya dengan faidah. Nah, dari tiga inilah yang paling utama untuk diketahui. Itu adalah faidah. Artinya apa? Artinya ketika kita mempelajari suatu ilmu, maka wajib bagi kita tahu apa faedahnya kita mempelajari ilmu ini. Jangan kemudian kita hadir pada majelis, tapi kita nggak ngerti faedahnya untuk kita apa. Maka kalau kita nggak mengerti, nggak mengetahui tentang apa yang akan kita dapatkan, ujung-ujungnya kita itu akan malas, ujung-ujungnya kita itu nggak semangat, ujung-ujungnya apa yang kita pelajari nggak akan bisa bermanfaat. Kenapa? Karena kita nggak tahu faedahnya, nggak tahu kegunaan ilmu tersebut. Misalkan kita duduk belajar fikih, tapi nggak ngerti sebenarnya kita belajar fikih ini untuk apa. Nah, maka kita pulang belajar fikih ini juga nggak akan melaksanakan, nggak akan mengerjakan apa yang kita pelajari. Limada? Kenapa? Ya karena kita tidak mengerti apa yang sebenarnya tujuan kita belajar itu. Maka di sini perlu kita mempelajari faedah. Nah, maka tiga hal ini yang paling penting untuk kita ketahui dalam mempelajari suatu ilmu. Karena sebetulnya adalah 10, maka masih ada sisa 7. Sisa 7 ini nanti kita lengkapi ketika kita membahas ilmu al-hadis saja. Agar kita tidak terlalu panjang di dalam pembahasan ini. Nah, ini adalah berkaitan dengan al-muqaddimah. Mungkin ada satu yang mau bertanya tentang masalah ini? Afwan Ustaz, Tafadhol.
tadi terlewat yang tadi yang muqaddimah mu'alif yang pertama al-ba'is itu apa ya? Oh iya ya. Sini ya. Jadi layarnya teman-teman itu bisa digeser-geser kalau misalkan dia nggak pas. Tapi karena ini adalah saya sendiri, jadi langsung berganti ya tempatnya. Oke. Iya, saya ulangi lagi tadi. Kita akan berbicara tentang sebuah kitab. Kitab itu ada dua. Ada muqaddimah mu'alif, ada namanya muqaddimah mu'alif atau muqaddimatul kitab. Kita mengatakannya namanya muqaddimatul kitab. Kemudian ada namanya muqaddimatul ilm. Jadi muqaddimah ada dua, muqaddimatul kitab wa muqaddimatul ilm. Nah, kalau kita mengatakan bahwa ia adalah muqaddimatul kitab, maka berarti muqaddimatul kitab itu berisikan tentang apa? Berisikan tentang pertama adalah mu'alif itu bercerita tentang faktor pendorong ataukah apa sih yang melatar belakangi ia yang melatar belakangi dia untuk menulis itu apa gitu. Nah, itu adalah al-ba'ith, yakni faktor pendorong fi ta'lifil kitab, di dalam menuliskan kitab. Yang kedua itu biasanya berisi tentang manhaj. Nah, misalkan di dalam kitab ini akan saya paparkan satu mukaddimah, kemudian ada tamhid, kemudian ada beberapa pembahasan. Pembahasan satu akan saya bagi menjadi 3 bab. Pembahasan kedua akan saya bagi menjadi 3 bab. Maka itu yang dinamakan manhajnya mu'alif ataukah metode dalam penulisannya. Itu biasanya ditampilkan di dalam kitab-kitab. Tapi sebagian ulama juga tidak menyebutkannya secara detail. Ada sebagian itu cuma menyebutkan faktor pendorong, misalkan. Nanti kita akan membaca kitab Takriratus Saniyah. Nah, di dalam Takriratus Saniyah ini, nanti kita akan dapati beliau itu menyebutkan faktor pendorong. Yang kedua, beliau juga akan menyebutkan manhaj, tapi manhajnya secara mujmal. Artinya, saya menuliskan ini dengan bahasa yang mudah dan begini-begini. Itu adalah manhajnya. Nah, kalau faktor pendorong misalkan ketika beliau mengatakan bahwa saya menuliskan ini adalah karena adanya tuntutan atau kebutuhan thalabatul ilm, ya para penuntut ilmu di dalam mempelajari ilmu hadis di madrasah Saulatiyah. Kurang lebih begitu. Nah, eh, Ustaz juga tamam? Oke, apa? tamam. Kita masuk ke dalam ilmu al-hadis. Ya, alangkah baiknya kalau kita masuk dengan mukaddimahnya kitab. Jadi silahkan teman-teman buka PDF-nya sendiri-sendiri atau mungkin yang ada bisa di print silahkan dicetak sendiri PDF-nya. Kalau bisa beli kitabnya langsung ya itu lebih utama, lebih bagus. Kita bergeser. Oke, kita geser. Kita akan baca muqaddimahnya beliau. Nanti akan kita sambungkan kepada mabadi asyarahnya langsung. Agar apa? Agar kita hari ini juga bisa langsung ke kitab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'na bihi wa bi ulumi fid amin. Khutbatu takrirat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak akan membahas yang panjang-panjang tentang bismillahirrahmanirrahim. Tapi bolehlah kita sedikit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini nanti akan dibahas. Ini akan dibahas oleh mu'alif di dalam pembahasan nazam. Kita tidak perlu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman nadhara wujuha ahlil hadis. Hamdan. Hamdan di sini itu, loh, ada yang bertanya karena kemarin belajar nahu kan, jadi bertanya kok bisa tiba-tiba di sini jadi hamdan. Ini kemana hamdan ini? Ya, ternyata hamdan ini sebenarnya adalah maf'ul mutlak. Maf'ul, maf'ul mutlak. Nah, teman-teman yang mungkin nahunya belum belajar lebih dalam, maka tidak apa-apa ketika kita membahas tentang lughawiyah ataukah tentang ilmu lughah, maka anggap saja itu adalah sebagai tambahan. Artinya itu bukan sebuah tuntutan yang harus dipahami. Karena kita belajar ilmu hadis, berarti nanti fokusnya kepada pembahasan hadis ya. Maka ketika kita belum paham di dalam masalah ini, maka kita sukut saja, diam dulu gitu. Nanti insya
insya Allah akan ada masanya Allah akan membukakan babul futu itu akan ada. Kita hanya perlu bersabar. Nah, ini saya tampilkan kadang adalah sebagai min babil faidah. Untuk faidah eh, bahwa yang kita pelajari ini ada faidah. Oke. Jadi hamdan di sini sebagai maf'ul mutlak dari fi'il yang mahdhuf ya. Maf'ul mutlak li fi'lin mahdhuf. Dari fi'il mahdhuf. Nah, takdirnya apa? Takdirnya ya Ahmadu hamdan. Ya. Jadi kalau kita mendapati sebuah maf'ul mutlak, maka ataukah masdar, bahasa lainnya adalah masdar. Maka takdirnya adalah kita takdirkan saja dengan fi'il yang persis. Fi'il yang persis yang dari masdar. Maka kalau kita punya hamdan, maka Ahmadu hamdan. Maka hamdan di situ sebagai apa? Sebagai takkid. Hmm. Sebagai takkid makna. Yang saya katakan takkid ini takkidul makna, bukan takkidul i'rab. Karena masdar ataukah maf'ul mutlak itu banyak faedah-faedahnya. Kita sudah pelajari itu di dalam Mutammimah ataukah di dalam Azhariyah atau kitab-kitab yang lainnya. Maka di sini kita ambilkan satu faedahnya yaitu adalah litakid. Jadi Ahmadu hamdan. Ya, ini adalah takdirnya. Kita akan geser. Berarti hamdan di sini maknanya adalah saya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pujian. Belum ada Allah Subhanahu wa taala-nya belum disebutkan. Nah, saya kurang ini. Hamdan berarti adalah ai ahmadu hamdan. Saya memuji dengan sebenar-benarnya pujian. Siapa yang dipuji? Liman nadzara wujuha ahlil hadis. Ya, pujian ini kepada siapa? Liman, kepada man. Dan man yang di sini adalah dimaksudkan adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nadzara wujuha ahlil hadis. Nadzara yang memancarkan. Memancarkan ya berupa cahaya wujuh ahlil hadis. Nah, apa yang dipancarkan? Yang dipancarkan oleh Allah adalah wajahnya para ahli hadis. Ini itu berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu akan memancarkan wajahnya para ahli hadis. Maka kalau kita mencoba untuk misalkan tempat ya satu-satunya tempat di dunia, satu-satunya tempat saya katakan satu-satunya tempat di dunia yang mana kalau kita ingin mencari itu paling mudah didapati itu adalah Al-Azhar Asy-Syarif. Al-Azhar Asy-Syarif. Ya. Al-Azhar Asy-Syarif. Satu-satunya apa? Satu-satunya tempat berkumpulnya para ulama dari berbagai bidang keilmuan yang kita sangat mudah untuk menemunya. Sangat mudah kita menjumpainya. Itu adalah Al-Azhar Asy-Syarif. Bukan berarti di sana tidak ada tempat lain berkumpulnya para ulama. Di sana ada. Tetapi itu jarang dan sulit untuk bisa kita menjumpainya. Sebagaimana di Al-Azhar Asy-Syarif. Nah, jadi paham ya maksud saya? Begitu. Jadi kalau kita misalkan ada majelis hadis, kita datang ke tempat ke Masjid Al-Azhar atau ke Masjid Sayyidina Husain, ke masjid tempat-tempat sekitar Al-Azhar, maka kita akan sangat mudah mendapati di situ para a'immah hadis. Nah, maka kalau kita lihat wajah-wajah beliau, maka kita akan melihat cahaya ataukah nur, ya cahaya yang begitu memancar. Maka itulah yang menjadi salah satu yang melatar belakangi Al-Fakir itu suka dengan ilmu hadis dan bahkan mengambil ilmu hadis di dalam takhasus di magister. Itu kenapa? Karena ini adalah salah satu fadilah yang Allah berikan. Wakila, dikatakan pancaran ini kapan? Adalah nanti ketika di akhirat. Ketika di akhirat. Tapi para ulama juga mengatakan bahwa di dunia pun juga Allah pancarkan. Walaupun di sana yang paling tahqiq adalah di dalam akhirat. Di akhirat itu akan dipancarkan cahayanya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dari kejauhan itu langsung terlihat sinarnya hadis. Jadi sinarnya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
itu langsung muncul di wajahnya para ulama. Tetapi kalau kita melihat di dunia, kita juga mendapati begitu banyak para imam, para ulama di dalam ilmu hadis, di dalam hadis Nabawi Syarif, itu kita dapati beliau memiliki wajah yang begitu bersinar. Kita tidak bisa menafikan, kita tidak bisa mengingkari akan itu, karena kita bisa menyaksikan dengan diri kita sendiri. Bukan hanya kita katanya tidak, tapi kita bisa menyaksikan diri kita sendiri. Ya begitu. Kemudian waja'ala makanatahum 'aliyatan fil qadimi wal hadits. Kita geser. Waja'ala makanatahum. Waja'ala, dan yang menjadikan, yaitu Allah. Allah ini yang menjadikan apa? Makanatahum. Ya, kita punya makan, kita punya makanah. Apa bedanya makan dengan makanah? Hah? Makan itu adalah tempat. Tapi kalau makanah adalah kedudukan. Hah? Makan itu adalah tempat, kalau makanah itu adalah kedudukan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kedudukannya siapa? Makanatahum. Hum di sini siapa? Adalah ahli hadis. Ahli hadis itu diberikan kedudukan dengan kedudukan yang aliyah, yang sangat tinggi, aliyatan. Ya, waja'ala makanatahum aliyatan. Kita ingat di dalam di dalam nahwu kita kemarin bahwa ja'ala itu punya dua maf'ul. Maf'ul pertama di sini makanatahum, maf'ul yang kedua adalah aliyatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedudukan ahli hadis aliyatan. Nah, tinggi. Artinya kedudukannya tinggi. Kalau kita pecah lagi, kalau kita pecah lagi, aliyatan itu merupakan sifat. Aliyatan itu adalah sifat. Maka di sana sebetulnya ada sesuatu mausuf. Nah, mausuf yang diinginkan. Yaitu apa? Yaitu adalah imma kita katakan adalah darajat, ya. Kita katakan darajat, ataukah makanah itu sendiri. Makanah itu sendiri. Fil qadimi wal hadis. Fil qadimi wal hadis. Baik yang terdahulu ataukah yang akan datang. Wa usalli wa usallim wa usalli wa usallim, dan saya, yakni Syekh Hasan Al-Masyad, bersolawat, wa usallim, dan bersalam, karena di dalam ayat Al-Quran dikatakan sallu alaihi wasallimu tasliman. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya. Jadi di situ ada solawat, kemudian disusul dengan salam. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya kalau kita bersolawat tanpa dengan salam. Maka biasanya ulama itu juga ketika mengatakan makruh hukumnya kalau kita bersolawat tanpa adanya salam. Nah, maka kalau kita mendapati ulama menulis di dalam kitabnya kok hanya usolli, nggak ada usalim, maka bagaimana kita melihatnya? Nah, ulama itu ketika membuat suatu qawaid, di sana juga ada batasan-batasan yang harus dipenuhi. Artinya, ketika kita mengatakan bahwa usolli itu disertai dengan salam, ketika tidak disertai salam, maka dia hukumnya makruh. Maknanya makruh itu bukan berdosa, tetapi adalah sesuatu yang tidak disuka. Ya, bahasakan makruh. Makruh itu maknanya tidak disukai. Tidak disukai. Bukan sesuatu yang kemudian terkadang kan kita membayangkan makruh. Ini adalah makruh. Makruh itu sesuatu yang buruk. Tidak, makruh itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Dan sesuatu yang tidak disukai itu bukan berarti sesuatu itu buruk. Misalkan, saya punya dua buah kitab. Saya suka kitab yang di sini.
Ada yang sebagian suka kitab yang di sini. Maka bukan berarti kalau saya suka yang ini tidak bagus. Tidak. Tapi itu adalah sifatnya anisbi. Nah, tetapi kita juga tidak bisa mengatakan ketika ini berkaitan dengan hukum, mengatakan bahwa ketika dikatakan itu makruh, artinya itu bisa jadi disukai. Bukan. Tetapi maknanya adalah sesuatu yang tidak dianjurkan untuk dikerjakan. Sesuatu yang tidak dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, kita bisa merubah bahasanya lebih sesuai lagi adalah tidak dianjurkan. Tapi tidak berdosa. Nah, begitu. Tetapi bagi seorang syekh, bagi seorang ulama, ini adalah sesuatu yang aib ketika dikerjakan. Ya, ini adalah aib ketika dikerjakan. Ketika dikerjakan. Bahkan para masyayikh itu mengatakan begini, sesuatu yang sifatnya mubah, bahkan sesuatu yang sifatnya mubah, kalau ini sudah masuk ke ranahnya ulama, itu terkadang bisa menjadi sesuatu yang makruh atau menjadi sesuatu yang tidak baik untuk dikerjakan. Ya, sesuatu yang tidak baik untuk dikerjakan. Kenapa? Karena batasan semakin tinggi derajat seseorang, maka batasan-batasannya akan semakin ketat. Batasan-batasannya semakin ketat. Nah, misalkan sebenarnya seseorang itu misalkan ke apa ya? Ke tempat yang sebenarnya itu bagus atau tempat yang sebenarnya itu biasa-biasa saja, tapi ketika ulama yang memasukinya itu menjadi tidak bagus. Nah, tidak bagus bagi ulama tersebut. Maka itulah yang dinamakan semakin tinggi, kuat juga koid ataukah batasannya. Nah, pengikatnya semakin semakin kuat. Kita kembali lagi kepada pemakruhan ini tadi. Nah, jadi ketika misalkan dikatakan bahwa usolli wa usalim, aku bersolawat dan juga salam, mengaturkan salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di sana ada ulama kalau nggak menyebutkan usalim, maka ditakdirkan mengucapkan usolli lafdhan wa kitabatan, tapi usalim secara maknan saja. Artinya kolbinya juga bersolawat dan salam. Hanya saja dalam penulisan mimba bil ikhtisar tidak disebutkan wa usalim. Begitu. Jadi harus husnudzon yang lebih kepada para ulama. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin marfu'il maqam. Wa usallimu ala sayyidina Muhammad marfu'il maqam. Apa maksud dari marfu'il maqam? Yakni yang tinggi maqamnya. Ya. Marfu' artinya yang ditinggikan. Marfu' itu maknanya adalah yang ditinggikan. Al-maqami. Al-maqami di sini adalah maqamnya atau derajatnya atau derajatnya. Hmm. Kita sedikit ya ke ilmu lughah. Inilah faedahnya kita belajar ilmu lughah. Marfu ini adalah isim isim maf'ul. Isim maf'ul itu sama hukumnya dengan fiil mabni lil maf'ul. Fiil mabni lil maf'ul. Maka maknanya adalah rufi'a. Rufi'a. Jadi kita katakan marfu ataukah rufi'a sama-sama artinya ditinggikan. Tamam? Kalau kita punya rofi ataukah rofa'a atau yarfa'u, maka ini maknanya adalah meninggikan. Dari sini, nah, ini saya tidak apa namanya menuntut ke teman-teman ketika saya membahas tentang lugawiyah,
itu kemudian harus benar-benar memahami. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti dari awal, insya Allah ada sebagian sudah paham, sebagian belum, maka tidak apa-apa, disimpan dulu. Suatu saat antum akan merasakan, oh ternyata yang pernah disyarahkan itu ini loh. Oh ternyata dulu itu yang dimaksudkan ini loh. Itu akan ada saatnya. Maka ketika dikatakan marfu'il maqam, itu maknanya adalah marfu ai ditinggikan atau rufi'a. Kalau kita mengatakan rufi'a, maka di sini butuh apa? Butuh naibul fa'il. Fa'il. Kalau di sini kita ada fa'il, kita juga punya maf'ul. Nah, kalau yang di sini. Kemudian berarti marfu'il maqami. Nah, maqami di sini apa? Asli dia itu adalah naibul fa'il. Tapi dia dijadikan mudhof ilaih. Sehingga kita artikan apa? Marfu'il maqam, maksudnya yang ditinggikan derajatnya. Karena derajatnya itu adalah takdir naibul fa'il. Yang ditinggikan, apa yang ditinggikan? Derajatnya. Berarti dia sebagai naibul fa'il. Saya skip. Sebentar. Ada sesuatu yang perlu kita jelaskan. Marfu'il maqam. Ya, kita tahu bahwa Nabi SAW, jadi kemarin baru membahas tentang masalah akidah. Jadi kita bahas tentang ilmu akidah. Itu ada khilaf antara ulama berkaitan dengan apa? Ya, ini khilaf tentang at-tafadul. At-tafadul baina al-anbiya. Anbiya, gimana anbiya tulisannya? Anbiya. Anbiya wa al-malaikah. Nah, qaul pertama mengatakan al-anbiya ini adalah afdol. Qaul kedua mengatakan malaikat itu dibagi menjadi dua. Ada malaikat ulwiyah yang tinggalnya di langit, maka dia lebih afdol daripada nabi. Eh, ada malaikat sufliyah, yaitu malaikat yang duduknya ataukah tinggalnya itu di bumi, maka dia tidaklah afdol. Mana yang lebih afdol adalah al-anbiya. Tapi dalam permasalahan ini, atau kedua-duanya, ini adalah mengkhususkan. Atau satu saja, mana? Di masalah ini, istisna. Adanya istisna. Istisnanya apa? Istisnanya adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Karena an-nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah afdalul khalqi alal itlaq bil ijma. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang paling mulia di antara makhluk seluruhnya. Ya, seluruhnya. Maka kita sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memilih kita di antara hamba-hambanya yang menjadi pengikut baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Allah berikan kepada kita, kita harus senantiasa mensyukurinya dan mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk bisa mendekat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu contohnya adalah kita mendekat melalui hadis-hadis beliau Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan kepada seluruh keluarga Nabi Sallallahu alaihi wasallam al-adharil kiram, yang suci ya, yang suci. Itu keluarga Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang suci, wa ashabihi alladzina azza bihimul Islam, dan juga para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam alladzina yang azza bihimul Islam, yang dikuatkan oleh Islam. Alladzina azza bihimul Islam, yang kuat ataukah menjadi kuat bihim, sebab mereka, yaitu para siapa?
para sahabat al-Islam. Apa al-Islam? Jadi Islam menjadi lebih kuat lagi ketika di situ ada para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena sahabat itu merupakan backingan yang ada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peperangannya, di dalam dakwahnya. Nah, maka di situ al-Islam menjadi fa'il dari azza. Kalau kita memperhatikan pada mukaddimah sebelum amma ba'du, kita tadi mendapati apa? Satu, ya ada perkataan khulasoh kalam adalah ucapan syukur, bukan apa namanya hamdan, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yang zat yang memancarkan cahaya akan wajahnya para ahli hadis. Yang kedua, kita mendapati di situ juga ada kata-kata marfu'il maqam. Nah, sedikit kita mengingat apa yang kemarin kita pelajari dalam ilmu balaghah. Ya, masih ingat dalam ilmu balaghah bagian ilmu al-badi'. Kita mengenal ada namanya bara'atul istihlal. Nah, kemarin mungkin ada yang belum paham apa sih bara'atul istihlal. Nah, ini dia contohnya. Ketika beliau mengucapkan ataukah menyampaikan hamdan liman naddara wujuha ahlil hadith wa ja'ala makanatahum 'aliyatan fil qadimi wal hadith wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin marfu'il maqam wa ala alihi al-adharil kiram wa ashabihi alladzina azza bihimul Islam. Maka ketika kita mendengar ada ahlul hadis, ada marfu'il maqam, maka di sini ada isyarah kepada sesuatu yang akan disebutkan ketika pembahasan. Jadi ilmu ini ataukah mukaddimah ini itu merupakan mukaddimah yang menunjukkan akan sesuatu yang dibahas di dalam kitab, yaitu akan ada pembahasan, berarti ini adalah pembahasan tentang ilmu al-hadis dan apa-apa yang berkaitan dengan ilmu hadis. Contohnya, ketika disebutkan adalah marfu, yang mana marfu itu merupakan salah satu di antara nama hadis. Kita punya hadis. Jadi hadis itu kalau kita berbicara kepada siapa yang berbicara hadisnya. Hadis ini itu siapa yang berbicara? Ketika kita punya misalkan innamal a'malu binniyat. Siapa yang mengucapkan hadisnya? Hadis itu diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini hadisnya namanya adalah hadis marfu. Kenapa? Karena rufi'a ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang berbicara adalah misalkan eh, eh, innamal bid'atu hadhihi misalkan. Sayyidina Umar pernah mengatakan itu. Yang dimaksud inilah yang senikmat-nikmatnya bid'ah misalkan ketika sholat Ramadan waktu itu. Maka ini yang berbicara siapa? Yang berbicara adalah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maka hadisnya adalah namanya hadis mauquf. Mauquf artinya berhenti pada sahabat. Nah, kemudian ada di sana yang berbicara adalah misalkan tabi'in ataukah tabi'ut tabi'in. Maka di situ namanya adalah hadis maktu. Hadisnya hadis maktu. Sampai kepada kita itu namanya hadis maktu. Kalau ada orang di atas kita berbicara maka dikatakan hadisnya maktu. Itu bahasanya adalah hadis maktu. Maka kita punya hadis marfu, ada hadis mauquf dan ada hadis maktu.
Ala kulihal kita tadi adalah di sini ketika disebutkan marfu berarti menyebutkan salah satu mustalah ya yang ada di dalam ilmu al-hadis. Sehingga di situ kita mengetahui bahwa di sini adalah pembahasannya tentang pembahasan ilmu al-hadis. Selain itu, kita dapati juga di dalam ilmu badi, ya. Jadi apa yang Allah hantarkan kepada kita, ya saya tuliskan di sini. Karena orang mengajar itu kita hanya bisa berpatokan ataukah berkiblat pada apa yang Allah sampaikan. Maksudnya apa yang Allah ilhamkan kepada kita ya kita sampaikan. Walaupun terkadang tidak perlu kita sampaikan karena mungkin tidak sesuai makomnya. Tapi saya kira ini makomnya bisa. Yaitu adalah tentang sajak. Ah, di sini ada sajak. Sajaknya di mana? Sajaknya adalah ketika menyebutkan tadi misalkan hamdan liman nadhara wujuh ahlil hadis. Wa ja'ala makanatahum aliyatan fil qadimi wal hadith. Nah, itu juga namanya adalah al dikenal dengan namanya saja. Selain dari saja, ternyata ada lagi, adalah jinas. Nah, jinasnya di mana? Ada jinas al hadis dan juga al hadis. Kalau hadis yang pertama itu adalah maksudnya adalah al hadis ma'udifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi al hadis yang kedua ini berkaitan dengan zaman, zaman yang baru, ataukah yang sekarang atau yang akan datang atau yang baru. Intinya adalah yang bukan qadim. Nah, maka ini dikenal dengan namanya apa? Dikenal dengan namanya al-jinas. Dan jinasnya adalah jinas atam. Harusnya kita belajar ilmu ilmu balaghah. Ya, ilmu itu kita semuanya gunakan di dalam setiap fan. Jadi kita di dalam pembahasan ini sebisa mungkin kita mencoba untuk mempraktekkan agar kita juga merasakan bagaimana sih para imah dulu ya ketika membahas suatu fan ilmu itu apakah hanya fokus dalam satu bidang saja enggak tapi juga membahas dalam bidang ini dalam bidang itu karena ketika ulama menulis dalam suatu kitab itu tidak hanya satu ilmu yang dipakai tapi berbagai berbagai ilmu kurang lebih itu karena di sini udah mau maghrib ya sebentar lagi 3 menitan udah mau maghrib kita berhenti pada lafadz amma amma ba'du. Ya, amma ba'du. Nah, silakan bertanya yang mau bertanya. Izin Ustaz. Ya, tafadhal. Oke, ya. Tapi ngapunten ini belum masuk ke hadisnya. Yang tadi yang tentang jinas Ustaz. Berarti ini juga digunakan di Al-Qur'an juga ya. Ada kayak wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghairu sa'ah dan seterusnya. Berarti ada Ya, juga ya. iya. Jinas itu dipakai dalam Al-Quran, dalam hadis. Tidak ada masalah. Karena dia tidak ada kaitannya dengan pengkhususian kepada syair. Jadi ini bisa dipakai di dalam kalam nasr, juga bisa dipakai di dalam kalam syair. Yang sebagaimana yang antum tadi sampaikan, as-sa'ah yang pertama itu adalah yaumul qiyamah, ya yaumul qiyamah. Sedangkan sa'ah yang kedua itu adalah zaman, maknanya adalah waktu, ya atau waktu. Nah, sehingga di sini namanya adalah jinas dan jinasnya itu tam. Kenapa tam? Karena hurufnya sama, ya jinas itu dikatakan tam apabila sama dalam 4 perkara. Nah, nanti kalau saya lupa ada yang boleh mengingatkan. Jadi ada dul huruf itu sama. Kemudian nau hurufnya sama. Kemudian syakalnya sama. Kurang satu apa ayo? Jadi ada adat, ada nau, ada syakal. Kurang satu. Silahkan dirujuk lagi. Kemarin yang ikut mungkin ada yang ingat. Eh, jadi di situ ada kesamaan. Syakliha Hmm, ada diha wa tertibiha Ustaz. ya benar sahih. Syukran jazakallah khair. Dan tartib. Ya, tartib. Ini dihitung satu. Jadi ada adat,
ada nau, ada syakal, dan ada tartib. Jadi secara tartibnya sama, secara hurufnya sama, jumlahnya sama. Alif lam itu tidak dihitung alif lam karena alif lam ini bisa ada, bisa enggak. Ya, alif lam itu bisa ada, bisa enggak karena dia bukan asli dari kalimah. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin bertanya. Ingin kita pensyarahannya memang seperti ini modelnya, atau kita baca cepat artinya kita membaca fokus ke dalam ilmu hadis saja gitu? Kalau saya lebih, ngapunten Ustaz, lebih condong seperti ini Ustaz. Karena merecall materi yang sudah kita lewat. Muafik, insyaallah Ya, muafik. Muafik Ustaz. tamam. Nah, bagi teman-teman yang misalkan masih baru ataukah misalkan ada sesuatu yang belum difahami, boleh kok bertanya. Ketika saya menyebutkan sesuatu dan sesuatu itu belum bisa difahami, bisa ditanyakan pada saat itu juga. Artinya selesai saya mensyarahkan pembahasan itu, silahkan langsung ditanyakan sebelum menghilang. Ya, sebelum menghilang pembahasannya. Jadi, walaupun mungkin itu tidak ada kaitannya dengan ilmu hadis, tapi bisa kita beristifadah atau mengambil faidah, mimbabil faidah. Begitu. Karena kita judulnya di awal, itu adalah ruwaq Imam Suyuti. Ya, Imam Suyuti. Yang mana ini ada 3 takhosus. Artinya 3 takhosus ini bukan kemudian kita itu hanya fokus dalam satu takhosus, tidak. Artinya kita ingin mencoba mengaplikasikan dari setiap fan ilmu itu kepada ilmu yang lainnya. Jadi kita akan tidak ketergantungan pada satu ilmu saja. Artinya kita membutuhkan semuanya. Sehingga kita akan termotivasi untuk mempelajari semuanya. Tidak terkecuali di dalam ilmu. Dan inilah kenapa dinamakan Imam Suyuti. Karena Imam Suyuti inilah di antara Azhari, para ulama Azhar, yang memang benar-benar mausu'i, artinya di dalam kitab-kitabnya, di dalam syarah-syarahnya itu mausu'nya kelihatan. Begitu juga dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar ya. Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu juga kalau kita baca kitabnya beliau, namanya Fathul Bari, itu berisikan semua ilmu juga, berisikan semua ilmu. Maka kita ingin mencoba untuk meneladani sifat-sifat beliau sehingga kita bisa menerapkan dan mudah ketika kita membaca kitab apapun, itu akan bisa mudah untuk memahaminya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga kita masih diberikan umur dan mudah untuk bisa bertemu lagi hari Amin ya esok. rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan yang belum tertanyakan, silakan ditanyakan besok, disimpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Syukran Ustaz.